Ini adalah memori DDR5 dari Apacer Knox. Nah, apa sih sebenarnya yang membedakan memori DDR5 ini dengan DDR4? Apa bener satu keping memori DDR5 ini kebacanya sebagai dual channel? Berarti kalau kita pasang dua keping yang ada di kotak ini, kebacanya sebagai 4 channel dong? Nah, daripada bingung, yuk kita belajar lebih lanjut soal memori DDR5 dan juga perbedaannya dengan memori DDR4 bersama memori dari Apacer Knox DDR5 yang satu ini. Hal yang paling utama yang membedakan memori DDR5 dan DDR4 di sini adalah soketnya. Kalau kita lihat sekilas, memang memori DDR5 dan DDR4 ini sekilas punya tampilan yang sama. Tapi satu hal yang membedakan adalah DDR5 ini punya posisi notch yang agak sedikit bergeser ya dari DDR4. Nah, hal ini bertujuan sebenarnya agar tidak terjadi salah pasang cuy antar soket memori. Nanti kalau notch-nya itu sama, malah ada yang pasang DDR5 di motherboard DDR4 lagi. Berikutnya adalah kecepatan. Udah jelas ya, di setiap perbedaan generasi harus ada peningkatan kecepatan. Begitu juga dari DDR4 ke DDR5. Dari DDR4 yang standarnya itu bisa berjalan hingga kecepatan 3200 MHz, sementara DDR5 itu punya standar kecepatan yang dimulai dari 4800 MHz hingga 8400 MHz. Meskipun untuk saat ini ya kita masih belum bisa ya menemukan DDR5 di pasaran yang udah punya kecepatan sampai 8400 MHz itu. Tapi ini menandakan kedepannya kita bisa menemukan memori DDR5 yang bahkan memiliki kecepatan di atas 8400 MHz dibantu dengan XMP. Karena sama seperti memori DDR4 yang di sini punya standar kecepatan di angka 3200 MHz, namun kita bisa menemukan memori DDR4 yang kecepatannya jauh di atas standar yang dibantu dengan fitur XMP. Peningkatan kecepatan yang sangat signifikan ini meninggalkan kecepatan DDR4 jauh di belakang ya. Dan kalau kita lihat dari hasil AIDA 64 Memory Benchmark juga, Apacer Knox DDR5 ini punya speed read and write yang lebih tinggi jauh dibandingkan dari DDR4. Bahkan kalau kita bandingin dengan DDR4 yang speknya juga tinggi. Karena kalau kita lihat memori Apacer Knox DDR5 yang gue pegang ini hanya memiliki kecepatan di angka 5600 MHz. Yang nggak terlalu kenceng-kenceng banget lah ya untuk ukuran DDR5. Karena memang Apacer Knox ini sendiri dia punya bahkan yang di angka 6000 MHz. Salah satu perubahan yang signifikan pada DDR5 di sini adalah dari powernya. Bukan cuma sekedar voltasenya aja nih yang turun dari 1,2 volt pada DDR4 ke angka 1,1 volt di DDR5, tapi yang lebih signifikan di sini adalah Power Management IC atau PMIC pada sistem DDR5 itu tidak berada di motherboard, melainkan memori itu sendiri cuy. Jadi motherboardnya di sini untuk yang DDR5 dia akan mensuplai power 12 volt ke memori DDR5. Dan kemudian memori itu sendiri nih yang akan merubah ke angka 1,1 volt. Hal ini menjadikan setiap memori DDR5 itu bisa memiliki kualitas PMIC yang berbeda-beda. Bahkan mungkin kalau memori yang high-end dia bisa memiliki kualitas PMIC yang mungkin lebih tinggi juga. Dan hal ini bisa membuat kita memungkinkan menjalankan memori dengan memiliki overclocking profile yang lebih tinggi bahkan di motherboard seri entry level karena memorinya memiliki PMIC yang kualitasnya juga lebih tinggi. Perubahan posisi PMIC ke memori ini bertujuan untuk meningkatkan power efficiency dan juga scalability. Dan berikutnya yang keempat di sini adalah perubahan channel. Nah, mungkin ini yang paling sering ditemuin bagi orang-orang yang mungkin udah rakit PC menggunakan DDR5 terlebih dahulu ya, udah rakit duluan gitu. Nah, mereka biasanya akan menemukan kalau spesifikasi dari sistem mereka itu akan terbaca sebagai memiliki memori 4 channel di aplikasi seperti CPU ID, CPU Z itu ya, mungkin HW Info, AIDA 64, dan beberapa aplikasi yang untuk ngecek spesifikasi dari PC kalian. Padahal nyatanya dia cuma memiliki 2 keping RAM aja. Nah, kok bisa gitu sih? Nah, sini gue jelasin. Karena pada DDR4, satu keping itu akan beroperasi dengan kecepatan single channel di angka 72 bit, di mana terbagi menjadi 64 bit untuk data dan 8 bit untuk opsional ECC. Sementara pada DDR5 satu kepingnya akan beroperasi pada mode dual channel, akan tetapi dengan mode channel yang lebih kecil, yaitu 32 bit per channel. Sehingga menjadikan satu keping DDR5 itu akan berjalan di angka 80 bit, yang terbagi menjadi 2 buah, yaitu 32 bit plus 8 bit ECC dikali 2, jadi totalnya 80 bit. Memang kenyataannya memori DDR5 ini berjalan di channel yang lebih kecil, hanya di angka 32 bit aja. Tapi hal ini bisa teratasi dengan memiliki memori yang kecepatannya jauh lebih tinggi pada memorinya. Jadi, satu keping DDR5 ini bisa digunakan oleh sistem untuk mengakses dua data secara paralel, secara bersamaan gitu cuy.
Tujuan dari perubahan arsitektur ini sendiri adalah untuk meminimalisir latensi dan meningkatkan efisiensinya. Karena kalau kita lihat memori DDR5 saat ini dia memiliki cache latensi yang cukup tinggi, seperti contohnya CL40 yang terdapat pada memori Aperture 1 ini. Sementara pada DDR4 angka latensi tersebut hanya berada di angka belasan, seperti contohnya CL16. Nah, hal yang menjadi kelebihan dari DDR5 yang berikutnya di sini adalah soal kapasitas. Kalau pada DDR4 kita cuma bisa menemukan maksimal itu di angka 32 GB satu keping ya, atau 64 GB per channel. Namun pada standar DDR5 yang baru ini, kita bisa mendapatkan spesifikasi hingga 4 kali lipat per kepingnya, atau sampai 128 GB per keping dan 256 GB per channelnya. Hal ini memungkinkan kita bisa punya RAM hingga kapasitasnya itu 512 GB pada motherboard kelas consumer. Tapi ya pastinya hal ini nggak akan kita temukan dalam waktu yang dekat ya, mungkin ya beberapa tahun lagi. Karena kalau kita lihat sekarang pada saat video ini dibuat, baru tersedia kapasitas yang 48 GB per keping. Belum ada yang sampai 128 GB. Dan kedepannya, DDR5 2x16 GB sepertinya akan menjadi umum dimiliki, seperti DDR4 2x8 GB sekarang ini, yang pasti harganya juga akan semakin terjangkau cuy. Karena kalau kita lihat dari memori yang gue pegang saat ini dari Aperture Knox 2x16 GB 5600 MHz, ini harganya cuma di angka sekitar 1.980.000. Sangat terjangkau dibandingkan dengan DDR5 lainnya di pasaran. Tapi sih gue saranin kalau kalian mau ambil memori Aperture Knox ini, ambil yang versi 6000 MHz-nya. Karena harganya itu cuma beda 50.000 gitu cuy, jadi sekalian yang lebih kencang aja. Nah, hal terakhir yang membedakan memori DDR5 dan juga DDR4 itu adalah semua memori DDR5 memiliki fitur yang namanya ECC. Nah, tapi bukan full ECC seperti pada umumnya ya, melainkan on-die ECC. Tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu tuh, apa itu ECC. Jadi, ECC pada memori adalah Error Correction Code, yang dimana sistem itu bisa mendeteksi apabila terjadi error pada data yang terdapat di memorinya dan segera memperbaikinya biar nggak terjadi crash. Nah, kalau pada DDR4, fitur ECC ini adalah fitur opsional ya, karena nggak semua DDR4 punya ECC. Namun, seiring meningkatnya kecepatan dan juga kapasitas dari memori DDR5, maka fitur ECC ini menjadi wajib ada pada DDR5, seperti yang terdapat di Aperture Knox DDR5 1 ini. Karena ya makin kenceng dan juga makin gede kapasitasnya, makin gede juga kan kemungkinan untuk errornya. Tapi tunggu dulu, fitur ECC yang wajib ada pada DDR5 ini bukan fitur ECC biasa, melainkan on-die ECC. Nah, bedanya apa? Kalau ECC pada umumnya dia bisa mendeteksi error yang terjadi pada data itu secara penuh, mulai dari saat dia disimpan di memori, saat ditransmisikan ke prosesor hingga sampai ke prosesor. Sementara di sini DDR5 hanya memiliki yang namanya on-die ECC, yang dia hanya bisa mendeteksi error yang terjadi pada saat data itu disimpan di memori aja. Dan on-die ECC yang terdapat pada DDR5 ini juga hanya bisa memperbaiki single bit aja, yang berarti errornya itu nggak boleh banyak-banyak ya, dia cuma bisa benerin satu kesalahan aja. Dan kalau kebanyakan ya tetap bakal error juga gitu. Tapi meskipun begitu, tetap ada juga DDR5 yang mendukung penuh fitur ECC, seperti yang terjadi pada DDR4. Tapi ya itu opsional tentunya, hanya tersedia pada kit yang tertentu aja. Nah, jadi itulah video penjelasan singkat kita mengenai perbedaan dari memori DDR5 dan juga DDR4. Sekarang kalian harusnya udah paham kan, kenapa bisa memori DDR5 itu satu kepingnya kebaca sebagai dual channel. Kalau gitu, sekian aja video pembahasan kita kali ini. Gimana pendapat kalian? Atau kalian punya pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian yang mungkin mau mencari memori DDR5 yang cukup terjangkau, bisa cek Aperture Knox DDR5 ini, linknya akan gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan kalau gitu sekian aja untuk video dari gue kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Raka pamit undur diri, signing out.